bersama-sama dikuatkan dan diberkati oleh kesaksian, pujian, dan firman yang akan dilayani oleh semua Sansikers. Kami Sansikers Manado, Tondano dan kawan-kawan akan mempersembahkan pujian-pujian dari kebenaran masa kini dan drama-drama singkat yang akan kami bawakan diambil semua dari buku Sansikers unit 6 yang telah selesai kami bahas sepanjang tahun ini. Karena kasih Elohim yang besar kepada kita anak-anaknya, kita dapat saling melayani di dalam rumah Tuhan. Mari kita sama-sama mendengarkan pujian Coming Alive dari teman-teman Sansikers kelas 2 Manado. Kami dari Sansikers Manado kelas 2 akan membawakan lagu Coming Alive. Selanjutnya, Kak. Kasih Bapa kepada kita anak-anaknya. Selamat mendengarkan. Suatu hari saat Zakaria sedang melayani di Bait Elohim, datanglah malaikat Gabriel kepadanya. Istrimu Elizabeth akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan nama dari anak ini adalah Yohanes. Engkau dan semua orang akan bersukacita, karena dia akan menjadi seorang yang luar biasa dalam Tuhan dan akan membawa banyak orang Israel kembali kepada Tuhan. Zakaria meragukan firman Tuhan melalui malaikat Gabriel, dan karena ketidakpercayaannya, Tuhan membuat Zakaria menjadi bisu.
Shalom, hai engkau yang dikaruniai Elohim menyertai engkau. Jangan takut Maria, kau akan mengandung seorang anak laki-laki, dan kau akan menamainya Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Elohim yang Maha Tinggi. Bagaimana mungkin hal itu akan terjadi, sebab aku belum memiliki suami. Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Tuhan yang Maha Tinggi akan bekerja atasmu. Sungguhnya aku ini adalah budak Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Setelah menerima firman dari malaikat Gabriel, Maria langsung mengunjungi Elizabeth yang bernamanya. Shalom, selamat pagi. Mendengar salam dari Maria, bayi yang ada di kandungan Elizabeth bergerak karena sukacita, dan Elizabeth langsung penuh dengan Roh Kudus. Berkatilah engkau Maria, dan diberkatilah anak yang ada dalam kandungannya. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Beberapa minggu kemudian lahirlah Yohanes. 8 hari setelah kelahiran Yohanes, dia disunat dan ayahnya Zakaria dipenuhi kembali dan dapat berbicara kembali. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Elohim bisa saja meminta kita untuk mempercayai sesuatu yang tidak mungkin atau mustahil menurut kita. Inilah yang terjadi kepada Zakaria dan Maria. Secara alamiah, kelahiran dari Yohanes dan Yesus sangat tidak mungkin atau mustahil, karena Elizabeth sudah tua dan Maria belum memiliki suami. Namun, Maria mempercayai malaikat Gabriel dan memuji Tuhan. Tetapi Zakaria meragukan firman Tuhan. Tuhan ingin kita untuk menjadi sama seperti Maria yang mempercayai firman dan bersukacita, bukan seperti Zakaria yang meragukan firman Tuhan. Matius 19 ayat 26. Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Elohim segala sesuatu mungkin. Adalah satu-satunya yang benar dan kita dapat mempercayai semua yang Elohim firmankan. Mari kita sama-sama mendengar pujian dari kelas 1 Manado.
kita masih muda, kita dapat menjadi suratan Kristus yang terbuka dan dapat dilihat oleh banyak orang. Melalui kita menerima firman, kita dapat masuk ke dalam persekutuan bersama dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara yang ada. Mari kita sama-sama mendengarkan pujian Sanseeker kawanku. Seorang Farisi bernama Simon meminta Yesus untuk makan bersama dengannya. Yesus kemudian pergi ke rumah Farisi. Halo Yesus, apa kabar? Mari masuk. Selamat malam Simon, kabar saya baik, terima kasih. Mari masuk dan duduklah Yesus dan kita akan makan. Perempuan ini yang adalah seorang pendosa menangis dan mulai membasuh kaki Yesus dengan air matanya. Dia menyekat kaki Yesus dengan rambutnya, mencium kaki Yesus dan merapinya dengan minyak. Jika ia nabi, tentu ia tahu orang apakah perempuan yang manja-manja ini. Tentu ia tahu perempuan itu adalah seorang berdosa. Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Katakanlah guru. Ada dua orang berhutang kepada seorang peminjam uang. Yang satu berhutang 500 dinar, yang satunya lagi 50. Karena mereka berdua tidak sanggup membayar, maka kedua hutang orang itu dihapuskan. Siapakah yang terlebih mengasihi dia? Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Benar Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku salam dan minyak untuk membasuh kakiku. Tetapi dia melakukan semuanya untukku. Dosanya yang banyak telah diampuni, karena ia banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa. Imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah dengan damai sejahtera.
Demikianlah cerita tentang pengampunan di rumah Simon yang menceritakan tentang seorang perempuan berdosa yang menerima kasih dan pengampunan oleh Yesus. Saat ini kami akan membawakan drama singkat yang diceritakan mengenai seorang perwira yang dengan iman mau merendahkan hati untuk datang kepada Yesus dan meminta supaya hambanya yang sedang sakit dapat disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berjalan di Kapernaum, datanglah seorang perwira menemuinya serta memohon untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Tuhan, tolong kasih sembuh, kita hamba sama menderita di rumah karena sakit belum pergi. Oh iya, nanti kita bikin kasih bayar. Oh jangan, kita nggak layak mau terima Tuhan Pak kita di rumah. Belanja satu kata, pasti kita hamba akan sembuh. Sama yang kita suruh kita anak buah pergi, dia pergi, suruh datang, dia datang, suruh bikin ini, dia bikin ini. Jadi belanja satu kata, pasti kita hamba akan sembuh. Menilai ini, betul kamu. Iman sebesar ini tidak pernah kita lihat sekalipun di antara orang Israel. Kalau begitu, pulang jauh, apa iman itu tuh jadi. Perwira itu pada saat itu juga sembuhlah hamba dari seorang perwira itu. Demikian drama dari kami. Untuk melakukan pesan drama dari kami akan membawakan pujian dengan judul Injil Kasih Karunia. Kami belajar bahwa kami perlu terus menerima firman dengan rendah hati supaya boleh berjalan dalam ketaatan iman yang akan memampukan kami bertumbuh dan berbuah sebagai anak Elohim. John chapter 1 verse 4 I have no greater joy than to hear my children walk in truth. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Proverbs chapter 22 verse 6 Train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it. Mengenal asalku dan tujuan hidupku di dalam
Terima kasih atas perhatian dari